Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Pak Roy. Kita membahas tentang suatu organisasi. Kali ini kita tentang budaya ya. Kita kedatangan tamu ini, gimana ya? Suatu organisasi dan budaya Indonesia yang sudah lama, yaitu pencak silat. Kita kedatangan langsung Ketua Cabang Pencak Silat Pilang Bango, Abangda Ardi. Oke. Gimana kabar Abangda Ardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Abangda Ardi, ini kan banyak sih masyarakat dan warga yang belum paham tentang pencak silat. Yang taunya pencak silat itu berantem ya kan, begaduh ya kan. Ya betul. Coba Bang Ardi jelaskan sekalian sejarah dari Pilang Bango yang masyarakat belum paham. Apa sih arti, ada artinya nggak tuh Pilang Bango? Atau memang ada artinya? Atau memang hanya nama-nama gitu aja? Persaudaraan Setiahati Pilang Bango didirikan pada tahun 2013 tanggal 22 September 2013 di Jaten, Solo. Didirikan oleh generasi kedua dan ketiga oleh Trah Bapak Arjo Utomo sebagai penerus. Jadi Persaudaraan Setiahati Pilang Bango ini berdiri itu karena surat edaran 44 tanggal 3 Juni 2013 oleh organisasi lain gitu. Karena organisasi lain itu tidak mengakui Bapak Arjo Utomo itu sebagai pendiri gitu. Karena siapa yang tidak mengakui? Ya itu nggak perlu disebutkan. Nggak boleh, itu nggak boleh. Larinya nanti namanya organisasi ini kan ada pro dan kontra. Siap salah ketua. Kita kan yang perlu di Indonesia ini kan damai, tentram. Kita niat melestarikan budaya Indonesia. Kita betul di wadah ini kita itu benar-benar mengajarkan akhlak budi pekerti luhur gitu. Jadi masalah kontroversial antara SE 443 Juni itu ya udahlah, itu berlalu. Yang penting dasarnya sejarah ini memang dari situ terbentuknya gitu. Jadi SM44 itu dinyatakan yang mempelajari ajaran lama dari Bapak Arjo Utomo itu tidak boleh bergabung di organisasi yang yang menyatakan surat edaran 44 itu gitu loh. Karena alasannya itu bukan bagian organisasi mereka gitu kan, ajarannya. Jadi sebagai yang paham sejarah atau literasi sanad keilmuan itu, beliau ini Mbah Arjo Utomo turun ke Pak Arsono selaku putra kandung, baru turun ke Pak Bambang Dwi Tunggal beserta murid-murid dari Pak Arjo Utomo yang lain seperti Pak Hasan Joyadi Suwarno mempunyai murid, Pak Joko Kuncoro almarhum sama Pak Slamet Riyadi. Udah itu Pak Jendro Darsono mempunyai murid Pak Ketua Dewan Pusat kita sekarang Darmo Sanyoto Sudakung SHMH. Udah itu Pak Agus mempunyai pemahaman dengan Pak Darmo Sanyoto karena Pak Agus ini muridnya Pak Sumo Sudarjo. Dan Pak Pak Haryono selaku murid dari Pak Arjo Giring, Pak Arjo Marjut, dan Pak Prasetyo selaku murid Pak Arjo Giring. Saudara-saudara dari generasi kedua dan ketiga ini membuat wadah baru, yaitu Persaudaraan Setiahati Pilang Bango pada tanggal 22 September itu gitu loh. Siapa pendiri Pilang Bango? Ya murid dari generasi kedua ketiga tadi, seperti Pak Bambang Dwi Tunggal selaku muridnya Pak Arsono. Pak Arsono itu murid dari Pak Arjo Utomo. Itu. Jadi terbentuklah wadah baru, kesepakatan. Alhamdulillah nanti kita September akan datang, akan ulang tahun. Ya mohon diucapkan nanti ya. Siap.
Siap. Jadi kita sekarang sudah Kapan tuh ada tanggal berapa? 22 September. 22 September. Iya, Nanti ya, ingatkan lagi iya, ya. ya. Nanti pada apa tuh namanya? Eh, pada tanggal 22 September itu biasanya kita mengadakan ulang tahun kan di seluruh Indonesia. Kalau di seluruh Indonesia ini cabangnya sudah banyak. Itu. Sekarang ada di luar negeri juga, di Belanda. Luar negeri? Iya, di Lisbon, udah itu di Suriname. Portugal. Iya, Portugal di Lisbon. Nah, udah itu di Perancis. Lisbon itu sama Belanda itu yang mendirikan Mas Jasper Cap. Kadang Esa Pilangbangu dari Belanda yang belajar nyantri ke Pak Bambang Dwi Tunggal itu sampai 4 tahun 5 tahun. Wow, berarti memang udah besar ya? Udah besar. Ya, alhamdulillah Esa Pilangbangu ini selalu menuai prestasi di pusat ya. Kalau di kita ini masih belum karena kita masih pembelajaran masih pengkaderan lah ibaratnya di daerah kita ini. Tapi ya kita berusaha mencapai prestasi yang lebih baik lah gitu. Iya. Oh iya, Mbak Nabila. Aduh, ini tamu kita mau buat apa? Kopi. Mbak Nabila, buat kopi ya. 2, oke. San apa? Masih dibuat. Siap. Nanti abang akan tahu asisten kita. Iya, mantap. Lanjut pertanyaan selanjutnya, bang. Sudah begitu besar Pilangbangau, di luar negeri pun sudah. Kalau terkhusus di Sumatera Utara? Ada 3 cabang di Deli Serdang, Medan sama Langkat. Ya pelan-pelan lah tapi pastilah. Ada di mana aja? Deli Serdang, Medan sama Kabupaten Langkat. Baru 3 kabupaten? Baru 3. Di Sumatera, di Lampung Timur, di Kecamatan Marta 3. Ketua cabangnya, saya lupa ketua cabangnya, tapi ketua Dewan cabangnya Pak Nurwanto. Ya, insya Allah ya Esa Pilangbangu di Lampung makin bertambah. Akan ada membuka 2 cabang lagi, tapi rahasia. Nggak boleh kita kasih tahu, Pak ya. Berarti abang surprise nanti lah. Di cabang Langkat. Iya, cabang Langkat. Mewakili Langkat. Saya dulu bergabung di Esa Pilangbangu tahun 2016. Tanggal 22 Agustus waktu itu. Jadi saya belajar itu tahun 2013. Saya di Madiun belajarnya. Belajar di Iya, kurang lebih 2 tahun lah atau 3 tahunan. Bolak-balik Medan Madiun. Ya naik ini mobil ALS. Jadi kalau ada ALS, penggemar ALS, insya Allah kita bertemu lagi kalau kita main-main ke Madiun pakai mobil ALS. Mobil pecinta Sumatera itu ALS. Berarti perjuangan abang nih untuk Pilangbangu ini lumayan. Iya, yang kebetulan dibantu juga karena kan ALS Nabila, kan, sini. Oh, udah ada kopinya. Mantap. Oke, Bang. Apa kopinya nih? Ini, Bang. Kopi JD Coffee. Ini original dari Gayo. Tes, Bang. Kalau nggak apa kita buang nih. Kalau nggak enak. Ya kan? Mantep, Mak Nyos. Mantep. Oke. Jadi coffee ini, Bang. Ini original dari Gayo. Kalaupun misalnya apa, ada nomor HP tertera. Nanti kita kalau abang mau pesan, mau apa nanti ada di kolom komentar yang menjelaskan kemana yang ingin membeli jadi coffee ini. Oke. Lihat ya, boleh ya. Mantap nih. Kasih yang pemirsa mana tahu nanti mau bisa pesan nanti nih. Yang latihan pesilat. Oh iya, cocok nih, cocok. Ya kan? Bisa nanti kita bisa. Habis latihan, ngopi bareng. Mantap. Oke, Bang, kita lanjut lagi, Bang, tentang Pilangbangu. Aku penasaran nih, Bang. Begitu besar. Tapi kenapa di telinga masyarakat itu kurang dominan ya tentang Pilangbangu? Artinya memang disembunyikan atau memang nggak diapakan? Oh, kita kan masih baru berdiri di sini kan 2016 kan belum besar di Langkat. Di Indonesia di Langkat, khususnya di Langkat. Kita kan 2016 mendirikannya. Jadi kan semua itu kan proses. Gitu. Iya. Tapi kalau dibilang belum rame atau belum kedengaran masyarakat ya nggak mungkin lah karena kan YouTube banyak sekarang. Iya. YouTube udah di mana-mana. Yang abang naungi sekarang ada beberapa orang.
Oh, sekarang kurang lebih kita masih sekitar 20 orang. 20 orang. Iya. Besok Anggota resmi Mas Yan. anggota Ya, resmi. nanti kalau ada pengesahan ya kita undang lah. Gimana channel YouTube caranya untuk biar mendaftar yang ada di sekitar Langkat ataupun yang ada di Deli Cara Serdang? mendaftarnya, kita mempunyai sekretariat. Sekretariat kita itu di Dusun 4 Sukobeno, Desa Mangga, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Itu ada apanya, webnya gitu. Ada webnya. Ada di Google Maps ada. Silakan pemirsa. Nomor HP-nya 0821 6899 4970. Itu nomor nomornya, HP iya. admin atau nomor nomor ketua? admin. Adminnya ada. Jadi itu nomor WA juga. Kalau mau pakai WA bisa di WA. Jadi Esa Pilang Bangu ini kalau kita masuk, kita menggunakan formulir pendaftaran sama pas foto. Iya. Formulir pendaftaran dengan pas foto 3x4 menggunakan baju kuning pencaksilat ini. Ini bajunya? Kuningnya. Iya. Baju calon anggota namanya. Kalau ketika sudah daftar, adakah misalnya membayar atau ada lah. Apa itu kan sebagai uang untuk kas organisasi. Ya pembayarannya itu tergantung situasi dan kondisi di daerah. Untuk baju? Kalau beli untuk baju atau dapat? Beli sendiri. Ya, bisa juga nempah. Ada yang menjual di sini? Ada kita melalui organisasi kita. Oh, siap. Jadi apakah memang seperti yang lain-lain? Ada sasananya ataukah ada event-event? Ada. Kita di sekolah pun ada. Ada sekolah? Ada di sekolah, ada. Di pondok pesantren kita masih buka. Kedua, kalau di belakang rumah saya itu ada lapangan. Kebetulan kita sudah ada sekretariatnya di sana. Pelang kita besar. Kalau kita di internet ada di Facebook itu namanya. Kalau memang ada yang tertarik bisa di Facebook di halaman kita ya. Halaman apa? Halaman Facebook kita. Oh, halaman Facebook ada. Ada halaman penerus amanah ketiga Harjo Utomo, cabang Kabupaten Langkat, itu halaman kita. Oh, halaman. Udah 4.000 yang melihat. Wis, mantap. 4.000 yang melihat. Mantap. Jadi Bang, setahu saya Bang, pencak silat itu kan, setahu saya nih ya, pencak silat itu kan berhubungan dengan tenaga dalam. Iya. Nah, tenaga dalam itu berhubungan dengan spiritual. Nah, apakah memang Pilang Bangu itu seperti itu juga? Di dalam Esa Pilang Bangu ini kan ajarannya kan pertama pencak olahraga ya. Pencak olahraga itu terutama prestasi yang kita utamakan untuk anak-anak. Kalau untuk spiritualnya itu tingkat dewasa atau tingkat yang usia di atas 20 tahun atau 30 tahun yang sudah ingin menikah lah. Jadi dibimbing spiritualnya atau rohaninya itu berdasarkan ajaran agama kita masing-masing. Karena kebetulan kita muslim, kita menggunakan ajaran keagamaan kita muslim sebagai kita muslim di sini. Jadi spiritualnya itu ya bagaimana cara kita menjadi manusia yang budi yang pekerti baik. Jadi persaudaraan setia hati Pilang Bangu ini ada maknanya gitu loh. Maknanya ini di sini maknanya persaudaraan. Persaudaraan itu artinya saudara, satu hirupan alam semesta. Persaudaraan adalah hubungan batin antara satu yang lainnya, terikat suatu visi dan misi. Visi dan misi kita itu bagaimana kita mengenal hakikat setia hati. Hakikat setia hati. Jadi setia hati itu adalah diri pribadi taat kepada hati nurani berdasarkan ilahi atau berdasarkan Tuhan semesta alam itu atau Allah. Allah kalau dalam Islamnya itu kita tuh larinya itu sasarannya itu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Jadi bagaimana kita tuh awaludin ma'rifatullah, awalnya agama mengenal Allah. Itu dalam perumpamaan keagamaan ya, ajaran keagamaan. Karena ini pencak silat ini ada berdasarkan ajaran budaya, adat istiadat, ya kan, ajaran keagamaan dan olahraga. Jadi setia hati ini sudah mengenal hakikat setia hati. Pilang Bangu ini adalah wadah. Wadah berdirinya organisasi kita. Karena Pak Harjo Utomo waktu melestarikan, mengajarkan pencak super club, pencak silat super club itu.
Jadi di Desa Pilangbangu itu diajarkan waktu dulu tahun 1922 sampai 1952 beliau meninggal. Ya. Jadi Pencak Super Club sudah berubah, berubah karena saking banyaknya organisasi, maksudnya muridnya kan banyak, ada yang membentuk organisasi lain lagi juga gitu. Kita timbulkan kembali SMA Pilangbangu ini karena sudah SMP 44 itu timbul, jadi terbentuklah nama Pilangbangu gitu. Tadi Abang menyebutkan di Desa Pilangbangu. Iya, ini kelurahan di Madiun. Nama desa. Iya, nama desa. Berarti terbentuk Pilangbangu itu terinspirasi dari ya, nama desa. Nama desa karena Bapak Arjo Tomo itu mengajarkan Pencak Super Club di situ. Dahulu Pencak Super Club ini masih ada karena beliau masih hidup. Ya. Murid-muridnya itu masih bergabung di Pencak Super Club karena tahun 52 meninggal. Pesan beliau itu lestarikan ajaranku, kata beliau. Lestarikan ajaranku gitu. Jadi beliau itu sebelum meninggal itu pesannya ada 3 pesannya. Ngumpul no balung pisah, mengumpulkan saudara-saudara yang sudah dikecer di SHP SC Setia Hati Pencak Super Club, baru sudah dikumpulkan. Amanah ketiga itu lestarikan ajaranku, kata. Amanah kedua membuat wadah baru. Membuat wadah baru ini maaf ya, ini ada berbeda sudut pandang gitu wadah baru itu. Tapi karena kita tetap mencintai Pak Arjo Tomo, karena kita ada surat-surat tersebut, kita tetap melestarikan ajaran lamanya gitu. Gitu. Bukan ajaran yang lain-lain gitu. Jadi lestarikan ajaran. Iya. Timbullah organisasi ini. Setelah timbul organisasi ini, terbentuklah ini lambang-lambangnya. Jadi lambang ini kuning ini artinya kun itu tercipta, ning itu hening. Jadi penciptaan pada hakikatnya manusia akan diciptakan oleh Tuhan itu melalui keheningan. Itu keheningan istilahnya kalau dalam Islam itu ya sebelum alam awang uwung itu terjadi, Allah itu menciptakan melalui ruh. Ruh yang dijanin itu ya melalui hening. Gitu. Itu nanti penjelasannya panjang, ada gelombang alta, beta, theta, gamma gitu. Jadi pingin pula nih bergabung. Jadi iya, mantap. Pingin mendalam. Ini lanjut lagi ya, kita lanjutkan lagi. Lanjut. 7 sinar, ini kan 14. 14. Ini dari bapak, dari ibu. 7 sinar ini. Itu 14 berjumlah. Pangrasa, pangrungu, pangambu. Berarti dalam slogan atau logo, ada maknanya, filosofi. Logo ini semua tuh ada makna tersendiri. Iya, ya? Jadi titik hitam ini maknanya sang guru sejati atau kata hati pertama. Contoh gini, ini kan musim-musim begal ya, banyak di begal kan. Ini kayak saya kemari kan dari Langkat kemari ya ke Deli Serdang ya. Kita kalau sudah mendengar sang guru sejati kita, contoh, rasanya seret gitu, rasanya kok nggak enak gitu rasa hati gitu. Udah itu mau ke sana nampaknya berat. Itu jangan, itu sang guru sejati atau kalau dalam Islam itu kata hati pertama itulah. Berarti kata hati pertama itulah yang paling dalam. Ya? Iya, itu namanya kalau orang bilang firasat. Tapi kalau di Setia Hati itu sang guru sejati atau kata nurani yang paling dalam. Itu kita ikuti. Kalau kita mengabaikan terjadi sesuatu. Makanya di dalam Islam itu ada penjabaran itu man arofa robbahu wa arofa sirahu fal kudu jasad gitu. Jika kamu mengenal Tuhan, mengenal dirimu, maka binasalah dirimu. Binasa itu maksudnya secara hakikatnya itu, secara raga itu, semuanya apabila kita sudah mencapai tingkatan ma'rifatullah yang paling tinggi, tingkatan pendalaman kerohanian yang paling tinggi, yang ada itu hanya titik sang pencipta gitu. Kita ini hanya mengikuti mazhar dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Setia Hati ini. Ini ajaran spiritual atau rohaninya gitu. Tetap sampai segitunya lah ya, pencaksilat itu sampai ke rohaninya. Iya, karena kita kan Pak Arjo Utomo ini kan mempunyai guru namanya Pak Suro. Pak Suro itu mendirikan Pencak Setia Hati tahun 1903 sampai sekarang masih ada. Gitu. Sekarang aliran ESA, aliran Setia Hati itu kurang lebih ada 15 atau 20 aliran. Aliran? Iya, aliran Setia Hati. Aliran itu maksudnya berbeda pendapat? Terah. Kalau dalam Islam itu firqoh gitu kan. Oh, iya, nah, ini terah gitu. Terah itu turunannya. Iya, turunannya. Iya. Gitu. Ada
Persaudaraan Sejati Pilangbango, ada Persaudaraan Setia Hati, ada SH Tuhu Tekad, ada SH Tunas Muda Winongo, ada SH STK Buksing, Pak Kokoh yang mendirikan kalau STK Buksing. Udah itu ada apa tuh namanya SH Panti gitu kan, SH Kembang Staman, SH lainnya, kurang lebih segitu gitu. Jadi setelah tadi penjelasan kembali lagi, hitam ini maknanya kekal atau kembali ke unsur hitam itu. Jadi hitam itu alam kekekalan atau alam kelanggengan gitu loh. Jadi sinar ini maknanya dari Bapak dan Ibu kita 14. Ini termasuk bagian jalan takdir kita atau karma kehidupan kita. Gitu istilahnya siklus. Kalau kita dalam Islam itu ya kodrat irodat manusia lah gitu. Nah, ini maknanya. Jadi empat unsur ini melambangkan saudara 4 kiblat 5 pancar kita gitu. Kalau dalam Islam tuh Jibril, Mikail, Israfil, Malik, nah gitulah. Nah, kalau di kita ini Kakang Kawa, Adi Ari-Ari. Ini versi budaya ya. Bukan versi ajaran agama. Berarti kalau kita, nggak usah kita lah, saya lah. Kalau saya ingin bergabung ke Pilangbango, apakah harus mengikuti ajaran yang kayak rohani tadi nih? Iya, itu bertahap dari dasar. Dasar pertama kalau anak-anak kecil itu kita didik moral perilakunya. Moral perilakunya itu kan ada tata cara dia berbicara gimana, tata cara dia contoh. Ada orang tua gitu kan. Zaman sekarang kan main HP aja. Bagaimana cara anak itu supaya nggak main HP, pencak silat. Kedua, unggah-ungguhnya gimana sopan santunnya. Kalau ada orang tua ya kita bungkuk gini. Ya kita tetap diajarkan adat-adat. Ya adat istiadat. Gitu. Di seperti Jawa lah. Iya, karena kan ya tergantung situasi dan kondisi lah. Kalau mutlak Jawa semua ya nggak ini juga gitu. Karena Indonesia ini Nusantara gitu. Nanti kalau kita kulturnya hanya budaya Jawa, dianggapnya kita hanya pencak silat Jawa. Tidak, punya kita banyak yang suku Banjar di tanah laut. Nah, itu cabang tanah laut, tanah bumbu itu suku Banjar banyak. Kalimantan, di sini Sumateranya banyak juga suku Batak. Seperti saya sendiri, saya orang tua saya, bapak saya Jawa, mama saya Sumatera Barat. Padang. Iya, Padang. Nggak mutlak gitu. Tapi saya insya Allah memahami budaya Jawa gitu. Karena di daerah sekitar kita itu masyarakat Jawa gitu. Oke, kalau berarti ada hubungannya ke spiritual. Iya. Jadi untuk saat ini kita kan lagi menyambut datangnya tahun baru Islam ataupun 1 Muharram. Apa sih kegiatan Pilangbango untuk menyambut 1 Muharram itu? Alhamdulillah kalau di kami cabang Kabupaten Langkat tadi malam kita mengadakan ziarah makom ke ulama. Ziarah makam ke ulama seperti Syekh Datuk Lamukut, seperti Tuan Guru Bisilam, Syekh Abdul Wahab Rokan atau Syekh Silingkar. Kita mengadakan itu. Tapi nggak kita publik ke secara umum. Jadi kita ziarah itu tadi malam jam-jam 1 atau jam 2 malam kita ya ziarah bareng-bareng. Ya bareng-bareng gitu. Jadi kita istilahnya ya kebetulan napak tilas juga ke raja-raja Langkat. Karena kita kan berada di Langkat ini kan Langkat Melayu ya. Melayu itu terkenal dengan adat istiadat bakti kepada leluhur ya. Sebagai kita orang Langkat walaupun kita suku Jawa, kita tetap mempunyai darah Melayu. Gitu. Makanya di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Jadi harus kita hormat kepada Raja Langkat. Almarhum kita fidyahkan Al-Fatihah, ulama-ulamanya kita fidyahkan Al-Fatihah. Jadi tidak mutlak ajaran ini semua suku Jawa, tidak. Nanti akan terjadi gap seolah-olah suku Jawa atau kesukuan itu menjadi menjajah gitu. Padahal tidak. Kita sendiri kan bukan mutlak suku Jawa, kita termasuk blasteran lah ibaratnya. Makanya di mana tempat itu ada, di situ SH Pilangbango akan berkembang di mana-mana. Jadi menggunakan adat istiadat setempat. Tidak mutlak dari Jawa itu 100%. Walaupun tercipta dari Jawa. Iya gitu. Ya alkulturasi budaya lah intinya. Jadi antara budaya ini gitu. Makanya silat kita itu fleksibel.
Di mana kita itu ada ya, di situ kita mengembangkan kebudayaan masyarakat Di setempat. situ ya, Iya, tempat ya. kebudayaan Jawa pun tetap ada juga, tetapi Menghargai. saling mengisi gitu contohnya gitu. Jadi Esa Pilang Bangu ini mengadakan satu suro di pusat kemarin itu yang lalu, yang 1 hari yang lalu ya, itu mengadakan gelar doa bersama. Ya puji syukur kepada Tuhan ya, kepada Allah, berkembangnya Esa Pilang Bangu semakin besar, dan Esa Pilang Bangu ini semakin banyak saudara-saudara seperguruannya di seluruh Indonesia. Udah itu Esa Pilang Bangu itu ya paling utama bakti kepada leluhur lah. Serendah-rendahnya itu membuat Al-Fatihah, gelar doa bersama, tahlilan, pengajian. Karena tanpa adanya leluhur, tanpa adanya Mbah Harjo Utomo, Mbah Harjo Kiring, Mbah Harjo Marjut, Mbah Santoso Karto Atmojo, Mbah Sumo Sudarjo, Mbah Jendro Darsono, Mbah Gunawan Pamuji, Mbah Hasan Suwarno, Esa Pilang Bangu ini tidak akan ada. Karena beliau-beliaulah pendiri. Sebagai murid dari Mbah Harjo Utomo, mempunyai murid, ya kan? Mempunyai murid lagi, generasi kedua, ketiga. Disitulah terbentuklah Esa Pilang Bangu. Berarti sudah besar Pilang Bangu. Sudah besar. Ibaratnya kalau dalam kita bilang itu wadah baru lah gitu. Wadah baru. Tapi kalau kita mengambil, maaf ya, apa tuh namanya, dalam keagamaan lain gitu, enggak agama Hindu atau Buddha, ya itu kalau ini pandangan saya pribadi ya. Ya dia bereinkarnasi gitu. Reinkarnasi kembali ajaran lama dihidupkan lagi. Tetapi itu ajaran keagamaan lain. Iya, siap, paham. Ya, kalau apa sih? Kalau menurutku dengan penjelasan Bang Ardi selaku ketua cabang Langkat, ini Pilang Bangu ini positif. Satu, untuk melestarikan budaya. Iya. Yang kedua, positif ajarannya bukan yang untuk yang sirik-sirik. Enggak, insya Allah tidak. Karena kita kembali ke Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya jurus kita itu 1 sampai 36. Itu ada filosofinya. Gitu. Jurus 1 sampai ke 9 itu filosofinya itu masih di dalam kandungan rahim ibu. Jadi setiap pencaksilat yang kita gerakkan itu mengandung makna filosofi atau makna untuk mengenal sejati diri kita. Gitu. Siapa sih sejatinya Bang Roy dan siapa sejati saya? Itu akan temulah di namanya Setiati itu. Iya. Lungguhing urip, cecering urip, sangkan parening dumadi. Jadi kita tahu asal usul kita itu akan menembah sang Gusti itu bagaimana. Gitu. Tapi melalui kebudayaan. Sampai segitunya ya. Kalau dibilang bangun ya. Tapi kalau dalam spiritual itu seperti itu. Kalau dalam olahraga ya kita hanya gerakan. Enggak lah, kita ada prestasi lah. Iyalah. Dia di Federasi Pencaksilat itu kan ada tunggal, regu, ganda, ada wasit juri, ada lembaga pendidikannya. Ya kita bergabung di organisasi tersebut. Gitu. Jadi bergabung di organisasi tersebut, ya mengikuti sistem di situ, anggaran dasar rumah tangga di situ. Berarti bisa menyumbangkan atlet iya ya. Untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia sudah berhasil di Jogja Championship, di Malang, di Bekasi Championship. Itu kalau di Surabaya itu tokoh-tokohnya ya seperti Pak Agus Margiono, seperti Mas Heru, Mas Ari Sutopo, itu loyalis lah ibaratnya yang mendulang emas atlet-atletnya beliau. Mas Heru Cakra Setia. Kalau di Bekasi itu seperti Pak Kusrian. Pak Kusrian itu atletnya banyak menang, punya kita belum karena kita masih proses. Alhamdulillah orang-orang sana banyak berhasil. Iya, dapat atlet. Kalau di tanah laut itu seperti Mas Bambang Sutaji. Alhamdulillah, ya kita belajar juga lah. Seperti di Malang sudah mencapai nasional. Itu binaan dari Pak Kamali. Pak Kamali ini muridnya dari Pak Jendro Pak Ketua Dewan Pusat kita. Darmo Sanyoto Sudaku. Ya kita alhamdulillah kita dibimbing oleh beliau-beliau ini gitu. Misalnya kekurangan kita di Langkat masalah atlet ya, seperti Pak Kusrian, seperti Pak Kamali itu gitu, seperti Pak Agus, Pak Heru. Itu alhamdulillah membantu gitu loh. Kekurangan kita tapi via Zoom ya, via WA gitu. Alhamdulillah lah. Seperti Pak Suradi itu beliau sangat membantu dalam administrasi. Kebetulan beliau kan
media televisi ya di Indosiar dan SCTV kontributor di Kediri. Ya alhamdulillah ya dibantu oleh Pak Suradi dalam administrasi negara lah. Oke, Bung Ardi selaku Ketua Pilang Bango Langkat Sumatera Utara. Kita doakan semoga perguruan Pilang Bango itu besar, khususnya buat pemerintah lah. Yang ada di Langkat, yang ada di Medan, yang ada di Deli Serdang. Kalau misalnya bisa, doronglah mereka berprestasi, dorong di bidang-bidang apa, terserah. Yang penting ada campur tangan dari pemerintah untuk membangun dan membesarkan Pilang Bangau. Karena seyogyanya ini ke positif untuk anak-anak dan regenerasi seterusnya. Oke, kalau gitu kita akhir dulu podcast Pak Roy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan tunggu video-video selanjutnya yang akan kita bahas di semua bidang. Oke, kalau gitu terima kasih. Siap. Bapak Ardi. Oke, doakan Pilang Bango besar. Oke, bosku ya. Kalau gitu kita akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.